just sacrifice, but clueless at the time. And to Caroline, just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. Take the man out of the city, not the city out the man. You take the man out of the city, not the city out the man. You take the man out of the. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. Oh, I wave goodbye to the end of beginning. Semuanya, nama saya Muhammad Dinar Ardiansyah dari kelas 10D SMAN Negeri 54 Jakarta. Sampai jumpa di Jakarta Kota. Saya Muhammad Putra Natila dari kelas 10D SMA 54. Sampai jumpa ke Jakarta Kota. Hai semua, perkenalkan nama aku Naila. Aku dari kelas 10D SMAN 54 Jakarta. Sampai bertemu di Jakarta Kota. Halo semuanya, aku Syafi dari kelas 10D SMAN Negeri 54 Jakarta. Kali ini saya akan ke Museum Fathahillah. Sampai jumpa di sana. Halo semuanya, nama aku Kaila Masyana dari kelas 10D dari SMAN 54 Jakarta. Sampai ketemu di Museum Fathahillah. Perkenalkan, nama gue Cafan Rizalda Farden, kelas 10D SMA Negeri 54 Jakarta. Sampai ketemu di Stasiun Jakarta Kota dan Museum. Halo semua, kita dari kelompok 4 dari kelas 10D SMA 54 Jakarta. Kita udah sampai di depan Stasiun Jakarta Kota. Dan kita bakal kemana? Di Fathahillah. Oke, mantap. Sampai ketemu di Museum Fathahillah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ditemukan letaknya tidak jauh dari prasasti Citaten, di mana prasasti ini dimiliki oleh Airwangga, dan di sini ada simbolis telapak kaki gajah, di mana yang dulunya diperkirakan bahwa telapak kaki gajah merupakan tunggangan Raja Punawarman yang saat itu menjadi raja di Tarumanegara. Ya, di sini juga ada prasasti Ciareteng, merupakan batu peringatan yang berasal dari kerajaan Tarumanegara sekitar abad 5 Masehi, yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Punawarman. Ada di sebelah sini tapak kakinya. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Dituliskan dalam bentuk puisi India dengan irama anustup, terdiri dari 4 baris berdasarkan pembacaannya. Jadi di sini ada contoh Perbat Jaraka prasasti tersebut berbunyi Vikranta Syafanipate Srimata Purnavarmana Tarumanagara Grenda Rasya Visnoriva Padatvayam, yang artinya sebagai berikut. Ini bekas 2 kaki
yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Punawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Ya. Prasasti Tunggu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Punawarman. Ditemukan pada tahun 1878 di kota Batu Tumbu. Mengapa Prasasti Tunggu dibuat? Karena untuk penggalian Sungai Gomati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir yang saat itu menjadi ancaman di masa pemerintah Punawarman, sekaligus mengatasi kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Ini adalah bentuk asli dari Prasasti Tunggu. Kerajaan Taruna itu seperti apa sih menurut kamu? Jadi Kerajaan Tarunagara adalah salah satu kerajaan yang tertua setelah Kutai yang meninggalkan prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Nama Taruma berarti warna biru indigo yang dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Sumber sejarah kerajaan Tiongkok di masa yang sama menyebutkan adanya utusan dari Tolomo, kerajaan di selatan, yang dalam deskripsinya mengisyaratkan lokasi di barat Pulau Jawa. Lokasi wilayah kekuasaan Tarumanegara terbentang dari ujung barat, ditandai oleh Prasasti Cidanhiang, Lebak, Banten. Kemudian meliputi area Jabodetabek sekarang dengan ditandai oleh Prasasti Tugu di Tugu, Jakarta Utara, serta prasasti-prasasti di Bogor, Ciraten, Bukit Kolangkak, Pasir Awi, Muara Citen, dan Kebun Kopi, serta sebaran tinggal kompleks percandian di Batu Jaya, Karawang di sisi timur Sungai Ciliwung. Begitu ya, makasih. Oke guys, jadi di sini juga ada Wisnu Ciboya 1. Arca Wisnu Ciboya 1 ini walaupun berasal dari abad ke-9 Masehi, dianggap dapat melengkapi prasasti Punawarman. Tempat penemuannya ini di Ciboya, yang tidak jauh dari situs Batu Jaya, serta pemujaan terhadap Wisnu yang dianut oleh Punawarman, menjadi benang merah yang menghubungkan temuan ini. Dan di sini juga ada Wisnu Ciboya 2, Arca Wisnu Ciboya 2, juga ditemukan di desa Ciboya, tetapi tempat aslinya tidak dapat dipastikan. Berdasarkan persamaan yang ada, arca ini memiliki kemiripan dengan arca-arca yang lain. Pada abad ke-7 sampai 9 Masehi. Pala adalah nama salah satu dinasti yang berkuasa di Bengal pada abad 9 Masehi sampai 13 Masehi. Dari 9 Masehi sampai zaman 13 Masehi. Dan sepertinya arca ini berasal dari masa yang sama. Ini berupa gambar Wisnu Ciboya kedua. Ini juga ada Durga Kali dari Tanjung Priok, pesisir utara Jakarta. Arca batu granit ini ditemukan di sebelah timur pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1883. Berukuran tinggi 65 cm, sosok Durga Kali ini digambarkan dalam posisi duduk bersila dan memiliki 4 lengan. Kedua pasang lengan bagian bawahnya sudah patah sehingga kita tidak dapat mengetahui atribut laksana apa saja yang dipegang olehnya. Sebagaimana penggambaran Durga Kali ini pada umumnya, arca ini memiliki wajah yang menakutkan dengan mata membelak dan rambut berantakan terurai di bahu hingga punggungnya. Dan pada tahun 1990 ditemukanlah Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu, daerah Jakarta Selatan. Di Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, secara tidak sengaja ditemukan sebuah patung Ganesha dalam penggalian fondasi bangunan. Ganesha ini ditemukan di kedalaman 3 meter. Ganesha adalah bagian lain dari keluarga inti
Siwa dan Uma atau Parwati atau Durga. Dia adalah anak lelaki yang mereka berkepala gajah, dibentuk dengan kekuatan ibunya. Menurut mitologinya, kepala gajah tersebut berasal dari kesalahpahaman antara Siwa dan istrinya. Ketika Ganesha menjaga jalan ke tempat sebagai penyusup, Siwa menggal kepalanya. Setelah istrinya menjelaskan, Siwa mengganti kepala yang terpenggal dengan kepala seekor gajah yang kebetulan lewat. Sistem kepercayaan Tarumanegara. Peninggalan dari masa Tarumanegara memperlihatkan masa-masa awal masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia. Peninggalan bercorak Hindu ditemukan di Jakarta berupa arca-arca Hindu dan juga ditemukan 2 sisa candi Hindu di Ciboya, Karawang yang memperlihatkan kepercayaan pada Dewa Wisnu. Kemudian di Jakarta juga ditemukan arca Siwa, Ganesha, dan Uma yang merupakan bentuk lain dari Dewa Parwati. Selain 2 candi Hindu di Ciboya, juga terdapat satu kompleks besar di Batu Jaya di tepi Sungai Ciliwung yang memperlihatkan corak Buddhisme yang terwujud dalam bentuk stupa dan bentuk arsitektur tempat pemujaan lain yang terbuat dari bata tanah liat. Penggalian arkeologi yang dilakukan oleh arkeolog sejak tahun 1960-an menemukan peninggalan arca dan mantra Buddhis di lapisan budaya yang berada di atas lapisan budaya dari akhir masa prasejarah. Di lapisan tersebut, di situs yang sama ditemukan manusia prasejarah dan juga sisa kepercayaan megalitik berupa susunan menhir. Izinkan saya untuk bertanya mengenai Museum Fathahillah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarfitan Putri Helaman dari SMA Negeri 54 Jakarta. Di sini saya ingin menanyakan sejarah Kerajaan Tarumanegara dan wilayahnya. Kira-kira bisa dijelaskan? Bisa, dengan senang hati. Baik, sejarah Kerajaan Tarumanegara dan wilayahnya itu kira-kira di mana sih? Nah, kalau wilayah dari Kerajaan Tarumanegara itu berada di Sungai Citarum atau Jawa Barat. Kira-kira kakak bisa jelasin nggak sih prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara itu apa aja sih? Jadi di Kota Tua ini atau Museum Fathahillah ini kita punya 3 prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Yaitu pertama ada prasasti kebun kopi. Nah, kalau adik-adik lihat di prasasti kebun kopi, di sana terdapat telapak kaki gajah, yaitu adalah tunggangan dari Raja Punawarman yang bernama Air Lawata. Yang kedua adalah prasasti Citarum, yaitu adalah prasasti yang melambangkan kesaktian dari Raja Punawarman, yaitu Raja Punawarman berdiri di atas batu dan batu itu memiliki telapak kaki dari Raja Punawarman. Nah, prasasti ini juga dijadikan bukti oleh Raja Punawarman bahwa dia adalah utusan dari Dewa Wisnu. Yang ketiga adalah prasasti Tugu. Ini adalah prasasti terpanjang dan menjadi bukti Raja Punawarman membuat 2 sungai, yaitu Chandrabaga dan Gomati. Nah, kedua nama sungai ini sekarang dijadikan sebagai nama kota di Bekasi. Oh, gitu ya kak. Boleh nggak sih kakak jelasin arca 3 dewa peninggalan Kerajaan Tarumanegara? Oke, kalau yang arca 3 dewa tadi di sana adalah Wisnu Cibuana 1 dan 2, yaitu Dewa Wisnu melambangkan dewa pemelihara bumi. Yang kedua ada Dewa Durga, yaitu adalah dewa kehancuran atau dewa peperangan. Yang ketiga adalah Dewa Ganesha, yaitu adalah dewa pertahanan yang melindungi bumi. Keren banget ya kak ternyata. Iya. Terus ada nggak sih peninggalan kerajaan lain selain Kerajaan Tarumanegara? Oh, tentu saja ada. Di samping adik-adik, ini adalah meriam Cirebon atau yang biasa dikenal sebagai meriam coak. Meriam Cirebon ini memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti naga. Ada yang tahu nggak alasan mengapa bentuknya seperti naga? Kurang tahu deh kak, kenapa ya kira-kira? Karena meriam ini bukan dibuat di pribumi atau di Kerajaan Majapahit, tetapi ini adalah pemberian dari seorang putri yang berasal dari China. Itulah alasan mengapa meriam ini memiliki bentuk seperti naga. Dan sekat meriam ini itu dibuat di Majapahit yang menggambarkan burung Garuda. Nah, ketika Kerajaan Majapahit runtuh, meriam ini diambil oleh Kerajaan Demak, tetapi tidak digunakan untuk berperang, tetapi digunakan untuk acara pernikahan. Nanti diisinya bukan dengan bola meriam, tetapi dengan kembang api. Ya kak, makasih banyak ya kak atas waktunya.
Jadi, sekian dari mini-vlog hari ini, dan kesimpulan mini-vlog hari ini adalah Tadi kita udah menemukan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Jakarta, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara tadi ada prasasti Tugu, prasasti yang merupakan prasasti panjang, lalu ada prasasti kebun kopi, lalu ada juga prasasti Ciarete. Lalu ada arka-arka yang menggambarkan 3 dewa, yaitu Dewa Wisnu sebagai dewa kebijakan, lalu Dewa Durga, dan juga Dewa siapa satu lagi? Ganesha. Oke. Terus di situ ada lagi sistem kepercayaannya, lalu ada satu peninggalan kerajaan Hindu Buddha selain Kerajaan Tarumanegara, yaitu Kerajaan Majapahit dan berupa Canon Meriam Cirebon. Yang itu ada di 2 kerajaan juga yang megang, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak. Jadi itu aja yang dapat kami simpulkan, apa yang kita temui, kita pelajari. Sekian dari mini-vlog hari ini. ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Bye bye. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila